Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi nih sama John Itung. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini John Itung akan sharing kepada teman-teman apa saja yang mesti dan wajib kita cek ketika kita habis baru ganti LCD kayak gitu. Nah, apalagi kita sebagai seorang yang punya usaha servis HP kayak gitu kan, jangan sampai nanti dibawa pelanggan pulang dan pelanggannya balik lagi karena keluhan apa gitu kan. Jadi makanya dari itu kita harus mengecek dulu ya. Dan apa saja yang mesti kita cek bang? Nah, nggak mesti tukang servis saja ya. Walaupun mungkin kamu bisa perbaiki HP sendiri, misalkan nih LCD touchscreen kamu rusak, terus kamu order sendiri di Shopee atau Tokopedia atau Bukalapak, kemudian kamu pasang sendiri. Tapi ini wajib kamu cek walaupun kamu bukan seorang servis HP. Pokoknya ketika kamu ganti LCD atau touchscreen, ini wajib dicek. Dan kita ambil sebuah sampel. Di tanganku ini adalah HP Oppo R7 R7F guys. Kelihatan gak ini modelnya? Oppo R7F. Nah, ini baru saya ganti LCD touchscreen plus frame. Nah, sebenarnya saya pengen ganti LCD touchscreen aja. Nah, tapi toko online yang menjual seperempat ini, ya, adanya cuma ini, LCD touchscreen plus frame. Ya udah, nggak masalah. Toh kita nggak repot-repot harus mengelem LCD kan, tinggal kita pasang dan kita kenakan ke frame atau tulang tengahnya, selesai urusan. Jadi nggak perlu nunggu beberapa jam untuk lemnya kering karena memang ini udah dilengkapi dengan, bukan dilengkapi dengan lem, memang udah lengket kayak gitu. Nah, tapi kalau teman-teman ganti LCD touchscreen, terlepas dari frame atau tulang tengahnya ada atau tidak, misalkan nih baru ganti LCD aja, entahkah itu LCD dan touchscreen aja atau dia satu set kayak gini, ini wajib kamu cek ya. Jadi apa bang yang mesti kita cek? Hanya tiga ya, hanya tiga yang mesti kita cek, yaitu LCD itu yang utama ya. Tapi kalau kita lihat kayak gini, yaitu udah bisa dikatakan ya, kelihatan kan LCD bagus dan tidaknya itu. Tapi itu belum cukup untuk menentukan bagus atau tidaknya 100% kayak gitu. Nah, jadi yang wajib kita cek adalah LCD itu sendiri, kemudian touchscreen, kemudian sensor untuk HP-HP zaman sekarang. Nah, karena itu yang sering saya temui dikala kita ganti LCD dan touchscreen, sensor error atau aktif terus, sehingga ketika kita nelpon layarnya padam guys ya. Yang repot itu kalau kita nelpon orang di sana harus mematikan terlebih dahulu, baru ini bisa kita matikan. Nggak bisa kita matikan karena layarnya padam, karena sensor tertutupi. Nah, ada beberapa HP walaupun sensor ketutup, kita tekan tombol power, dia akan aktif layarnya. Tapi kebanyakan HP walaupun kita tekan tombol power itu tidak merubah apa-apa dan sensor tetap ketutup, dan kita tidak bisa mematikan sebelum lawan bicara kita mematikan. Dan yang repotnya lagi, ketika kita nelpon call center menanyakan perihal sesuatu tentang kendala kartu kita, atau kita nelpon call center banking, mungkin banking kita, internet banking kita ada masalah dan lain sebagainya, kan di sana tekan 1 untuk berbicara dengan customer service kami. Nah, bagaimana kita mau menekan 1 kalau misalkan layarnya ini padam? Nah, kalau beberapa HP ada yang tekan tombol power walaupun sensor error, dia tekan tombol power mau hidup. Tapi ada beberapa juga yang nggak bisa guys ya. Nah, jadi di tanganku ini adalah HP Oppo dan ini cara mengecek tipe HP Oppo. Dan untuk HP-HP yang lain ya, ini bisa diterapkan juga, hanya saja caranya berbeda. Intinya kalau teman-teman ganti LCD, baru ganti LCD dan touchscreen, entahlah itu semua HP merek apapun saja, ini wajib dicek LCD, touchscreen dan sensor ya. Nah, di HP Oppo ini caranya lain, di Vivo caranya lain, tapi intinya itu yang wajib kita cek. Dan di tanganku ini Oppo R7 atau Oppo R7, cara mengeceknya, dan ini berlaku untuk semua tipe HP Oppo ya. Dan untuk HP Vivo dan lain sebagainya caranya beda, silahkan cari sendiri. Intinya 3 poin ini harus kita cek guys. Yang pertama adalah kita akan cek touchscreen aja dulu ya. Untuk HP Oppo dialnya ke bintang pagar 808 pagar. Untuk Xiaomi, Samsung dan lain sebagainya itu berbeda ya. Tapi untuk HP Oppo, semua HP Oppo sama kayak gini. Nah, yang harus kita cek adalah yang pertama LCD. Kita cek aja touchscreen-nya dulu, handwriting. Nah,
Nah, untuk beberapa tampilan HP Oppo ada yang kayak gini, Samsung beda tampilannya. Intinya ini mengecek kesensitifan dari touchscreen yang kita ganti itu guys ya. Nah, kemana jari kita mengarah, kesanalah lukisan atau tinta yang berwarna biru ini mengikuti. Nah, itu dia akan mengikuti kayak gitu. Nah, jikalau itu tidak mengikuti kemana arah kita langkahkan jari kita ini, berarti daerah sana yang tidak berfungsi. Nah, ini kita bisa lihat, ini berfungsi semua. Saya udah geser-geser ke semua bagian dari touchscreen ini dan tidak ada daerah tertentu yang tidak berfungsi. Alias semua berfungsi dengan baik dan benar. Nah, touchscreen lulus. Itu HP Oppo caranya ngecek kayak gitu ya. Sekarang kita akan mengecek LCD-nya guys. Nah, di sini ada LCD test. Nah, di sini kita lihat, di sini kan warna merah aja ya, tok warna merah. Seandainya LCD kamu ada bercak atau tompel-tompel berwarna hitam, biru dan lain sebagainya, jikalau kita atur atau dial ke kode tadi sehingga kita ngecek LCD, dia bakalan kelihatan di satu warna ini. Coba kita ketuk lagi. Nah, berwarna hijau. Nah, full berwarna hijau. Nah, di sini bakalan kelihatan. Nah, berwarna biru, tapi di sini bersih dari merah tadi. Ya, biru ini aman-aman saja. Nah, berwarna putih jika nanti ada noda-noda dia bakalan kelihatan. Itulah cara mengecek secara secara komplit gitu. Nah, mengecek LCD. Nah, di sini warna hitam. Jikalau nanti ada tompel berwarna putih atau titik-titik berwarna putih, dia pun bakalan kelihatan nantinya. Ya, nah berwarna dari abu-abu sampai abu-abu muda kayak gitu aman aja LCD dan touchscreen-nya ya. Nah, ini berwarna-warni. Nah, berwarna buah oke saja. Nah, untuk LCD ini cara ngeceknya sebenarnya kita lihat aja udah kita tahu warnanya kayak gini ya, sebenarnya aman-aman saja. Hanya saja touchscreen-nya tadi perlu kita dial ke kode tadi ya. Nah, ini untuk LCD aman ya, dan kita akan ngecek sensor ya, proximity sensor. Nah, caranya kalau sensor itu gampang, tinggal kita teleponkan aja, kasih kartu ya. Nah, kalau seandainya LCD touchscreen teman-teman yang baru teman-teman gantikan ke HP dan HP-nya itu posisi terkunci kayak gini ya, usahakan teman-teman itu minta kata sandinya ya. Ini harus dicek dulu, jangan sampai nanti pas kita kasihkan sama pelanggan dia balik lagi ya dengan keluhan kayak gitu. Nah, seandainya terjadi misalkan sensor yang ketutup atau error, sebelum kita kasihkan mungkin kita bisa ngomong dulu ke pelanggan gimana baiknya, entahkah harga kita yang kita turunkan dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, baiklah, di sini saya akan mencoba menelpon call center. Sebenarnya nelpon apa-apa saja ya. Coba kita telepon. Nah, kalau sensor yang ketutup, dia otomatis padam kayak gini, seolah-olah dia ketutupan telinga. Nah, ini berarti menandakan ini aman terkendali, sehat walafiat kayak gitu. Nah, ini menandakan aman. Jadi dari touchscreen, LCD, dan sensor aman. Hanya 3 itu saja yang wajib dicek. Nah, untuk masalah jaringan, untuk masalah Bluetooth, untuk masalah yang lain, itu tidak ada kendala yang saya temukan ketika ganti LCD. Hanya 3 saja yang bermasalah yang sering saya temukan, yaitu LCD. Kadang-kadang LCD itu ada bintik-bintiknya dan kita nggak tahu ketika kita nggak mengecek ke satu warna kayak merah, hijau, putih tadi ya. Dan ketika kita ngecek itu pasti bakalan kelihatan. Nah, touchscreen-nya itu kita nggak tahu kan yang mana daerah yang tidak berfungsi. Dengan dial ke nomor tadi, khususnya HP Oppo kayak gini, dia bakalan ketahuan daerah mana yang tidak bisa disentuh, daerah mana yang tidak sensitif kayak gitu. Untuk proximity sensor atau sensor, tinggal kita teleponkan aja. Jikalau kita nelpon dia otomatis mati, itu yang jadi masalah. Jadi ya, sebelum kita lanjut lagi, sebenarnya saya mau akhiri video ini. Nah, ini perlu diketahui saja. Ini LCD touchscreen yang saya beli ini, saya beli di Tokopedia dengan harga 285. Perlu kita ketahui bahwa sekarang ini harga seperempat naik signifikan guys ya. Kemarin-kemarin saya pernah beli di bawah 200 loh ini. Cuma nggak masalah, kita bisa ngomong sama pelanggan gimana baiknya. Nah, toh dari agen kan udah naik. Minimal ya udah kita naikin juga harga kita dan kita kasih tahu sama pelanggan supaya pelanggan kita bisa ngerti dan nggak mengira kita semau-maunya ngasih harga kayak gitu kan. Nah, ini 285 untuk diketahui harga LCD Oppo R7 R7F ini guys. Dan di sini udah kita pasang dan udah kita cek dan bagus semua dari touchscreen, LCD dan sensor ya. Dan
beberapa HP yang pernah saya ganti sensornya bermasalah ketika ganti LCD. By the way, yang kita pesan di toko online spare part itu tidak ada yang original pabrik guys ya. Dan ini hanya original spare part, sehingga mungkin tidak presisi dengan letak sensornya, itu pun yang menyebabkan sensor yang ketutup error, dan itu ketika kita nelpon dia mati, itu yang bisa menjadi pemicunya. Nah, misalkan terlanjur kita lem terus sensornya ketutup kayak gitu, kalaupun kita buka dan kita bongkar LCD yang udah kita lem dan lemnya udah mengering, itu resikonya touchscreen LCD pecah guys ya, kayak gitu, karena lemnya itu keras. Jadi kalau memang kayak gitu ya udah kita ngomongin aja sama pelanggan, toh kalau kita buka juga belum tentu sensornya itu bakalan bagus ketika kita pasang lagi dan presisi kayak gitu kan, belum tentu. Nah, terus resikonya bisa-bisa pecah, karena saya pernah mengalaminya kayak gitu, dimana sensornya ketutup. Ya udah kita omongin aja sama pelanggan, sensornya ketutup karena bukan LCD original pabrik, ya mungkin harga bisa kita turunkan kayak gitu kalau memang terlanjur sensornya itu yang bermasalah. Dan kebanyakan servis-servis itu yang menjadi kendala, karena mengorder LCD bukan LCD original pabrik, sehingga ketika dipasang ada saja selek atau gimana ya, itu kurang presisi lah intinya, karena ya memang bukan original pabrik kayak gitu kan. Nah, kalau udah ketutup kayak gitu, dibongkar pun resikonya pecah, rusak juga. Dan ketika berhasil pun ketika dipasang belum tentu sensornya mau, karena LCD touchscreen itu bukan yang original pabrik guys, kayak gitu ya. Jadi diomongin aja sama pelanggan gimana baiknya. Kalau saya ya mungkin saya turun-turunkan harga saja kalau saya kayak gitu ya. Dan itulah yang wajib kita cek dari touchscreen, LCD, dan proximity sensor ketika kita baru ganti LCD dan touchscreen. Dan untuk yang lain tidak perlu ada yang dicek, karena memang 3 itu yang jadi kendala ketika kita ganti LCD dan touchscreen pada umumnya. Dan itu berdasarkan pengalaman saya yang udah 3 tahun di dalam usaha servis HP ini, yang sering banget ganti LCD, bahkan kalau dihitung-hitung mungkin udah ratusan kali. Baiklah, semoga kali ini bermanfaat, semoga video kali ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan komen-komen, jika ada pendapat lain silahkan komen-komen juga. Dan jika teman-teman pengen sharing sama saya, bisa DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini, @johnitung. Baiklah, saya akhiri video ini sampai di sini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya John Itung, see you the next video my brother.